Oke, assalamualaikum teman-teman. Di video kali ini saya ingin berbagi pengalaman atau ingin belajar bersama ya. Di sini belajar bersama aja karena saya juga masih belajar. Tapi alhamdulillah saya sudah praktek beberapa kali ya. Kali ini saya ingin grafting anggur atau kita mau kasarannya bikin bibit anggur gitu ya. Jadi anggur itu kita kalau kita nanam anggur itu, kita bikin bibit itu, kita harus mempunyai yang namanya rostok. Jadi rostok itu buat batang bawah ya teman-teman. Pasti kalian udah mulai banyak tahu lah ya. Rostok itu yang bagus dari jenis Isabella atau jenis Red Master. Intinya anggur-anggur lokal ya teman-teman. Anggur lokal itu bagus banget buat bikin rostok ya. Oke. Nah, langsung saja teman-teman, ini adalah ininya entres gitu ya. Nah, ini rostoknya. Kita potong rostoknya ya teman-teman ya. Kita potong. Rostoknya. Oh, kita potong entresnya dulu aja ya teman-teman ya. Kita potong entresnya. Nah, ini adalah entresnya jenis transfigurasi ya teman-teman ya. Kita rapi ini, nanti kita tutup. Nah, ini potong aja ya, kita serapi-rapihnya kita lah ya, sebebas lah sebenarnya mah, nggak ada aturan resminya ya teman-teman ya. Ini namanya parafilm, kita potong yang asal aja, nggak apa-apa lah, namanya juga pengangguran itu bebas teman-teman. Kita ya rajin-rajin eksperimen aja. Dan alhamdulillah dari beberapa eksperimen saya ini adalah saya sudah mendapatkan hasil terbaik. Nah, ini kita buang nih, dirapiin lah, intinya dirapiin. Ya sebenarnya dirapiin juga nggak masalah sih, saya juga pernah, cuman ya pengen biar lebih rapi aja gitu ya teman-teman ya. Oke, langsung saja ini entresnya kita tutup ya, kita tutup menggunakan parafilm. Ini namanya parafilm teman-teman, buat yang belum ngerti ya. Kalau yang udah ngerti mau master mau udah nggak mungkin lah ya nonton video saya ya. Oke, ini buat yang baru belajar sama seperti saya ya, karena saya juga baru belajar. Tapi alhamdulillah saya sudah dari beberapa craftingan saya udah bisa dibilang banyak yang berhasil ya. Nah, ini saya bikinkan tutorialnya lah buat berbagi ilmu pengalaman sama teman-teman yang pingin bikin bibit anggur sendiri gitu ya, biar murah, biar kita yakin gitu loh 100% valid jenisnya. Nah, ini kita bikin V ya, kita bikin V lalu kita rapihin. Setelah dibikin V, kita potong segini, jangan kepanjang-panjang ya, jangan panjang-panjang motongnya. Lalu kita iniin. Nanti setelah kita bikin V ini, biasanya kita langsung pasang ke ininya, rostoknya, sambungin ke rostoknya ya teman-teman. Nah, ini kita potong rostoknya dulu. Nah, ini kebetulan udah berkalus ya teman-teman ya, karena saya udah rendem menggunakan kokopet, tapi belum lama, ini sebenarnya masih kurang lama, tapi nggak apa-apa lah ya buat belajar. Tapi insya Allah ini juga tetap jadi kok, karena udah dikit kalus. Nah, untuk cara menghaluskan nanti akan saya buatkan video tutorialnya ya teman-teman ya, nanti di video-video selanjutnya lah ya, pasti akan saya buatkan. Jika ya pokoknya kalian komen-komen aja lah ya kalau yang pengen dibuatkan cara menghaluskan rostok anggur gitu. Nanti saya buatkan videonya. Nah, gitu itu. Nah, ini kita bikin V ya, dirapiin lah ya, serapih mungkin lah ya. Sebenarnya sih nggak terlalu presisi, nggak apa-apa ya. Banyak yang bilang presisi, nggak presisi. Kalau setelah pengalaman saya menggrafting anggur, ternyata juga ya nggak presisi juga, kadang jadi kok, gitu aja. Gagal ya wajar, gitu aja sih. Nanti tumbuh lagi itu Isabellanya. Nah, kita masukin ke sini ke dalam. Nah,
kita pas-pasin ya, pokoknya ditaruh aja di pinggir nih teman-teman. Nih rahasianya nih, biasanya jarang nih para konten kreator ngasih tahu ya. Ini ditaruh di pinggir nih, dia ditempelin ke kulitnya ya, pokoknya kulitnya harus nempel ke kulit entres, harus nempel ke kulit rostok gitu, salah satu ya, salah satu kulit rostok. Nah ini kita tempel di pinggir biar dia nempel, jadi kambium dari si rostok bawah itulah bisa langsung naik ke entresnya gitu teman-teman. Nah ini kita tutup rapet. Nah kita tutup rapet pakai plastik ya, pakai apalah, bebas lah ya. Kalau saya ini pakai parafilm aja lah, cari yang gampang aja udah, nggak apa-apa karena saya adanya parafilm. Nah kayak gitu teman-teman. Ini kita coba bikin satu kali lagi ya, kita ulang satu kali lagi ya, biar makin paham gitu ya. Kita coba lagi untuk menggrafting satu lagi nih, biar teman-teman semuanya makin paham ya, buat teman-teman pemula ini ya. Ini kita potong-potong terus nih sampai ketemu yang agak paling seger lah ya, yang kambiumnya basah gitu, masih agak banyak gitu, biar nanti setelah di grafting itu berarti tandanya kambiumnya banyak. Kalau kambiumnya banyak, jadi nutrisinya berarti dia masih banyak gitu, otomatis tingkat keberhasilan dalam kita menggrafting anggur itu 90% insya Allah berhasil jika kambiumnya masih banyak. Dan cara-caranya ya kurang lebih mendekati lah dengan yang saya bikin tutorialnya ini ya. Ya nggak harus sama juga nggak apa-apa, kita ini aja saling mencoba lah, eksperimen, bahasa kerennya eksperimen ya teman-teman ya. Kita saling mencoba eksperimen. Nah ini kita tutup nih, entresnya kita tutup, nih pakai menggunakan parafilm ya. Saya menggunakan parafilm. Bagi teman-teman yang nggak ada parafilm bisa menggunakan plastik es batu ya, bukan plastik es lilin. Itu kita tarik dulu, tapi syaratnya ditarik biar kelihatan tipis lah. Kalau nggak beli aja parafilm lah, murah kok di online, di Shopee, di Tokopedia itu murah sekali ya. Ini rostoknya nih teman-teman ya, rostoknya kita belahnya di bagian pinggir ya teman-teman ya, yang agak kesinian ini ya. Nah kita belah ini rostoknya, kita belah. Hati-hati ya teman-teman ya, karena cutter ini tajam, maksudnya ya intinya hati-hati aja lah ya, namanya dengan benda tajam ya kan. Nanti kalau ya kan, apa yang tidak diinginkan ternyata diinginkan sama yang kuasa ya kan. Kita kan mah nggak menginginkan kita kena benda tajam. Nah ayo kita bikin V ini ya, sama seperti tadi tutorialnya sama, kita bikin V. Biasanya ini satu kali saset itu langsung ini loh kalau pisaunya tajam, tapi ya nggak apa-apa lah, diulang-ulang lah, nggak harus satu kali langsung seret ya kan, namanya kita bukan master ya kan. Ini tutorial kita ya, tutorial belajar ya, sama-sama belajar. Saya belajar, teman-teman semua juga belajar, sama-sama belajar. Jadi kita nggak ada salahnya untuk mencoba gitu teman-teman. Dan insya Allah ini berhasil, karena emang dari craftingan saya itu alhamdulillah udah banyak yang berhasil. Yang kosong ya dulu waktu awal-awal emang kosong. Nah ini saya masukin ya, masukin nih, ingat ini di pinggir ya teman-teman ya, masukinnya di pinggir nih. Ini rahasianya nih, jangan sampai masukin di tengah-tengah ya. Kalau di tengah-tengah itu hasilnya ya 40% berhasilnya, kemungkinan besar ya gagal. Itu rahasianya, jarang yang ngomong itu biasanya ini rahasianya. Nah di pinggir sini nih
di pinggir. Nah itu dilihat kira-kira sudah pinggirnya itu, kulit pinggir tuh udah rata gitu, antara kulit rostok dan kulit entres itu sudah rata, maka saatnya kita ikat menggunakan plastik. Nah kalau saya ini menggunakan parafilm aja ya, karena saya males nyari plastiknya, saya adanya parafilm, ya udah saya ikat menggunakan parafilm. Nah kita ikat nih teman-teman, kita ikat di sini. Ini yang rapat ya teman-teman ya, jangan terlalu kenceng ya, yang penting rapat aja. Itu tujuannya adalah biar si kambiumnya itu nggak ada penguapan gitu untuk sementara waktu ini gitu loh, biar kambiumnya itu cukup, nutrisinya itu cukup untuk naik ke dalam, ke atas entres kayak itu teman-teman. Jadi kelembaban si entres itu terjaga gitu teman-teman, sampai dia kambium itu menyatu antara si rostok dengan si entres, begitu teman-teman semua. Oke, ini ya. Ini kita sudah jadi. Nah, setelah ini lalu kita masukkan ke dalam polybag ya teman-teman ya. Kita siapkan polybag ya. Nah, ini polybagnya kita masukin hasil craftingan kita ke dalam polybag ini teman-teman. Media tanamnya yaitu sekam bakar sama sekam mentah aja, udah nggak usah kebanyakan media tanam, udah itu aja dah, sekam bakar sama sekam mentah. Kalau ini alpukat ya teman-teman ya, alpukat. Kebetulan saya memang suka tanaman, jadi apa aja saya crafting. Oke teman-teman, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.